Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam ke berapa, Bu? Malam ke-9 Ramadan. Berarti 8 puasa kan? Malam ke-9 Ramadan, Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita kesempatan. Walaupun mungkin malam ke hujan, kami yakin pasti banyak jemaah yang kurang enggak. Jadi alhamdulillah bagi kita yang diberikan kesempatan masih bisa untuk sama-sama hadir di Masjid Nurul Musallin yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Ibadah suci Ramadan, tadi kita laksanakan solat fardu isya secara berjemaah, dan tadi juga kita telah melaksanakan solat sunnah tarawih dan solat sunnah witir. Alhamdulillah. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan, kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa buat puasa bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mungkin pada tahun petang kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan kami pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, awak masih dipertemukan oleh Allah, masih bisa awak berjumpa pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Jadi bersyukur awak, dan juga mungkin ada saudara-saudara awak yang mungkin sama-sama berdoa per tahun potang, tetapi mungkin ini tidak bisa bersama awak pada tahun ko, mungkin ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang awak ke inyo, lebih sayanglah Allah ke inyo le. Jadi bersyukur kita datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Jadi bergembira awak datangnya bulan suci Ramadan itu. Jadi begitu banyak keuntungan, kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Jadi pada malam itu kami akan memberikan sedikit santapan rohani Ramadan dengan tema, dengan judul kerugian di bulan suci Ramadan. Begitu banyak keuntungan di bulan suci Ramadan, tetapi ada kerugian yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Apa saja kerugian itu, dan mungkin kerugian itu terjadi atau kita alami pada saat sekarang ini. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Telah tegas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. Mungkin sering awak mendengarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tegas Allah menjelaskan kepada kita, Allah mewajibkan kepada kita. Yang namanya wajib berarti berpahala mengerjakan, berdosa kita meninggalkan. Jadi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini kalau kita tidak berpuasa dan kita tidak beribadah dengan maksimal. Karena kesempatan awak berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, maka maksimalkanlah ibadah kita. Berarti sia-sia awak kalau minta awak berjumpa dengan bulan suci Ramadan, minta awak ke Allah
bisa puasa di bulan suci Ramadan, tetapi datang bulan suci Ramadan wak sia-siakan. Ndak awak sambut bulan suci Ramadan tu. Ndak awak isi dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi merugi kita. Kita dikatakan orang-orang yang merugi kalau kita tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini pahalanya sama dengan amalan wajib di luar Ramadan. Kemudian amalan-amalan wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat dibandingkan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi begitu besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Semua pahala dilipat gandakan. Sunnah jadi wajib pahalanya. Wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak awak niaga apa halo yang begitu banyak. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai awak tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin ada juga tengok orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena meruginya, celakanya, karena kalau tidak melaksanakan ibadah puasa apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita maksimalkan ibadah kita karena begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Amalan salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, tadarus, infak, sedekah dan sebagainya macamnya. Jadi begitu banyak amalan yang bisa kita kerja, yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai awak sia-siakan. Ada kesempatan awak laksanakan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian kerugian yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu yang kedua ialah puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyak orang yang berpuasa tetapi perbuatan-perbuatan dosa juga tetap dilakukan. Ada orang yang berpuasa tapi baduto iya jua. Orang yang berpuasa mencitong orang iya jua. Ada orang yang berpuasa memfitnah orang. Jadi merugi kita kalau kita berpuasa tetapi juga kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya puasa wak. Tapi perbuatan dosa ndak bubar, masih wak lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Jadi banyak orang berpuasa ndak napi apa jua dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Orang yang seperti ini puasanya tetap sah. Puasanya sahnya, tapi pahala puasa ndak ada leh. Nah, jadi percuma aja sia-sianya puasa ya sahnya, tapi pahala puasa ndak ada leh. Boleh dikatakan puasa itu ndak batal loh. Tetap sah. Ditanya ada orang pun puasanya masih bisa disabui lai. Tetapi pahala puasa awak tu ndak ada leh, karena habis karena kita sering berdusta, sering berbohong, sering menceritakan orang lain. Jadi jangan sampai awak merugi di bulan suci Ramadan ini karena awak tetap berpuasa tapi tetap juga melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapon nek awak menahan litak jo awi bulan suci Ramadan tu dah sampai melawan puasanya. Siang sampai sore awak menunggu buka puasa awak. Ndak sabar awak menunggu puasa leh. Tetapi nyatanya puasa awak sia-sia. Puasa awak ndak ada pahalanya doh, karena kita berpuasa tapi juga tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian
Kerugian di bulan suci Ramadan yang ketiga ialah tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Jadi banyak awak tengok, mungkin orang yang 4 rakaat tarawih bau lah tinggal tarawih tu mungkin ada keperluan yang menurut ini lebih penting. Jadi kita dikatakan orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kalau kita menyia-nyiakan untuk solat sunat tarawih. Kita tahu solat sunat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Sekali wak berjumpa dengan solat sunat tarawihnya. Berjumpa wak dengan Ramadan berarti berjumpa wak dengan solat sunat tarawih. Jadi jangan sia-siakan sekali setahun nak berdosa jauh tarawihnya, buat sia-siakan lo tarawih. Ndak awak selesai tarawih hingga selesai dah. Karena banyak kita melihat orang yang meninggalkan solat tarawih sebelum solat witir juga. Karena Nabi menjanjikan suatu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih hingga selesai. Nabi bersabda, orang yang solat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala solat semalam suntuk. Jadi kalau awak tu solat sunat tarawih mengikuti imam sampai selesai, itu pahalanya sama dengan awak solat semalam suntuk. Jadi jangan sampai awak sia-siakan Ramadan awak, jangan sampai awak merugi di bulan suci Ramadan ini karena kita tidak ikut melaksanakan solat sunat tarawih mengikuti imam sampai selesai. Jadi merugi awak di bulan suci Ramadan ini kalau kita tidak melaksanakan solat sunat tarawih. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian kerugian di bulan suci Ramadan itu yang keempat ialah tidak menjaga solat. Mungkin ada juga di antara awak, ada juga orang-orang yang mereka berpuasa tetapi solatnya terbengkalai. Orang berpuasa tapi solat, waktu solatnya nak terjaga dah. Mungkin karena banyak lolok, puasa melawan banyak lolok. Waktu solatnya terbengkalai, waktu solatnya lalai di ujung-ujung waktu. Jadi merugi awak, sia-sia awak kalau awak puasa tapi waktu solat awak tidak tepat pada waktunya. Seharusnya dengan berpuasa itulah di bulan suci Ramadan inilah waktu solat awak terjaga, 5 waktu berjemaah di masjid dan musola. Jangan justru dengan karena puasa waktu solat awak terbengkalai. Jangan jadikan puasa itu alasan solat awak tidak tepat pada waktunya. Jadi kalau berpuasa tapi solat awak tidak topik dan tidak jauh. Karena kita tahu solat itulah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pertama kali menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik solat kita maka baiklah seluruh amalan kita. Sebaliknya kalau buruk solat awak maka buruklah seluruh amalan kita. Jadi jangan sampai puasa itu menjadi alasan untuk kita tidak solat tepat pada waktunya. Jadi solat awak tepat pada waktunya, berjemaah awak ke masjid musola, awak ramaikan masjid awak ke. Jadi jangan sampai kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang merugi karena kita tidak menjaga waktu solat kita selama bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian kerugian yang kelima di bulan suci Ramadan itu ialah tidak membiasakan membaca Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran tadarus bulan suci Ramadan, kau taso bulan puasa kan bu? Tadarus orang di masjid baca Al-Quran, tadarus, taso puasa. Jadi jangan awak sampai tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Di bulan-bulan lain kok tidak jual, bulan suci Ramadan tidak jual. Jadi jangan sampai Al-Quran tu tidak awak baca. Jangan sampai Al-Quran tu awak jadikan pajangan aja di rumah. Kalau petanya orang ada Al-Quran rumah kau nyolai, tapi tidak pernah dibaca atau jarang dibaca. Jadi jangan sampai Al-Quran tu jarang biasa
Jadi jangan sampai awak Al-Quran tu ndak pun awak sentuh, ndak pun awak buka. Jadi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang merugi karena kita tidak membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran tu pegangan hidup awak, pedoman hidup awak. Kalau nak tonang hidup awak baca Al-Quran. Jadi jangan sampai awak merugi di bulan suci Ramadan ini karena kita tidak membiasakan baca Al-Quran. Dibacalah, sempatkan membaca Al-Quran tu, awak sempatkan, tidak bisa banyak saketek, tidak sempat banyak ada awak baca saketek. Jadi jangan sampai awak tinggalkan membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian kerugian yang keenam di bulan suci Ramadan ini ialah lebih buruk dari tahun yang lalu. Itu lebih parah ruginya. Iko bisa awak nilai sendiri. Apakah Ramadan awak pada tahun iko lebih buruk daripada tahun lalu atau sebaliknya lebih baik daripada tahun lalu? Kalau lebih buruk tahun iko daripada tahun lalu, maka kita dianggap orang yang merugi, orang yang celaka. Bisa awak nilai sendiri, mungkin tahun potang Ramadan pada tahun potang tarawih awak penuh. Tahun ko ada tinggal, berarti lebih buruk dari tahun yang kemarin. Tahun potang puasa awak penuh, tahun ko ada lumpang cik, berarti lebih buruk dari tahun kemarin. Tapi kalau tahun potang tarawih ada yang tinggal ndak ikut dah, pada tahun ko alhamdulillah sampai malam ke 9 ko penuh, berarti alhamdulillah meningkat daripada tahun yang lalu. Jadi mula tahun ke tahun, Ramadan tahun lalu ke tahun ko, awak perbaiki diri awak, awak tingkatkan iman awak. Jangan mungkin tahun potang kurang iman awak atau lemah ibadah awak, pada tahun ko awak kuatkan, awak maksimalkan ibadah awak. Jangan awak lope Ramadan awak pada tahun ko sia-sia aja. Setahun awak nunggu Ramadan tu. Ramadan tamu yang agung, tamu yang mulia, setahun awak nunggu. Itulah tibonya, awak sia-sia lah, awak biarkan ini berlalu dengan sia-sia. Jangan lapangnya berlalu. Jadi kalau yang namanya tamu tu, awak sambut, awak elok, awak perlakukan ini elok-elok. Jadi awak sambut Ramadan itu dengan hati yang mulia, yang suci. Awak perlakukan Ramadan itu dengan sebaiknya, sebaik-baiknya. Ibadah-ibadah bulan suci Ramadan itu kita laksanakan. Jadi kesempatan awak, karena pada tahun kau bisa berjumpa dengan suci Ramadan. Karena pada tahun yang akan datang belum tentu kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi anggaplah Ramadan pada tahun ini terakhir awak melaksanakannya. Terakhir awak puasa di bulan suci Ramadan, anggap terakhir awak puasa. Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua, terutama kami menyampaikan, mula sama-sama maksimalkan ibadah awak di bulan suci Ramadan ini. Ikut awak melaksanakan solat-solat, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Awak jaga solat awak, awak biasakan membaca Al-Quran, dan awak usahakan lebih baik daripada tahun yang lalu. Jadi jangan sampai awak sia-siakan Ramadan ko, awak sempatkan. Apalagi Ramadan ko tempatnya awak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan maghfirah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan menghadapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah malam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi mungkin kini lah puasa awak 8 sampai berapa kini puasa awak? 29 puasa awak. 8 kini.
Berarti le 20, 21 puasa boleh. Jadi jangan sampai semakin lama Ramadannya semakin melemah iman awak. Mungkin banyak terjadi di daerah awak ke. Lah semakin lama Ramadan semakin berkurang jemaah. Pertama Ramadan penuh melimpah masjid, musola. Seminggu Ramadan berkurang sasap. 2 minggu kurang 2 sap. Dokek-dokek kena ayo le tinggallah orang yang biasa ke masjid berjemaah je le. Jadi jangan sampai semakin lama Ramadan semakin lemah iman awak. Wak kuatkan, tingkatkan iman awak karena Ramadan itu kemuliaan Ramadan itu terletak di akhir-akhir. Samanya contohnya nonton bola wak ko. Pertama-pertama kan dah hebat dah. Semifinal boleh hebat. Contoh tu dia. Semakin lama Ramadan semakin disitulah tersimpan kemuliaan Ramadan, keampunan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan itu terjadi di akhir-akhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan itu terjadi kebaikan di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai semakin lama Ramadan semakin melemah iman awak. Jadi semakin lama Ramadan semakin meningkat iman awak. Ramai masjid ko. Esok lah bala tinggal Ramadan ramai je masjid ko tawi. Jadi ada kesan Ramadan tu pada awak. Jadi sekali lagi jangan awak sia-siakan Ramadan pada tahun ini karena kalau tentu tahun depan awak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.